Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah horor lagi yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Kejadian Horor di Penampungan TKW. Kisah ini diambil dari akun Leni Lestari. Mbak Leni tersebut menceritakan tentang kisah horor ini yang begitu panjang. Jadi awal kisahnya berangkat dari pengalaman horor mamaku waktu jadi TKW ke Arab Saudi. Kejadiannya terjadi di salah satu penampungan atau PT yang lumayan besar di daerah Jakarta. Mbak Leni Lestari melangsungkan ceritanya. Hari pertama masuk belum terjadi apa-apa karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Cianjur kampung ke Jakarta. Sampai ke sana sudah larut malam. Mama merasa sangat lelah dan sesampainya di penampungan Mama langsung beristirahat. Singkat cerita, malam berikutnya setelah seharian melakukan kegiatan dan pelatihan, Mama dan teman-temannya istirahat, bersih-bersih dan makan. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena sudah mulai merasa ngantuk, Mama dan teman-teman sekamarnya waktu itu ada 5 orang. Langsung tidur berjejer dengan alas seadanya. Ketika sudah setengah tidur, Mama merasa ada yang melangkahi dan membuka pintu kamar. Ada yang mau ke kamar mandi kali. Fikirnya masih positive thinking. Paginya Mama bertanya sama teman-temannya, apa semalam ada yang keluar kamar dan melangkahi dirinya. Semua temannya menggelengkan kepala. Terus semalam siapa ya? Kata Mama. Kamu mimpi kali. Sahut teman-temannya lagi. Singkat cerita, Mama langsung ke kamar mandi untuk mandi dan ambil wudhu. Waktu itu subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tapi di kamar mandi sudah banyak yang ngantri. Karena kalau di penampungan begitu banyak sekali orang dan kamar mandi pun terbatas. Jadi mau tidak mau ya harus nunggu. Ketika sedang mengantri, tiba-tiba dari dalam kamar mandi ada yang berteriak histeris. Mama dan teman-teman yang lain pun panik dan segera menggotong orang tersebut ke kamar karena sudah dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian, ada sekitar 10 menitan, dia pun sadar. Dan setelah cukup tenang, ditanyalah si orang tersebut. Katanya, ketika dia sedang asyik mandi, tiba-tiba dari dalam bak mandi keluar rambut sangat panjang menyingkap sampai mengenai tangan si orang tersebut. Makanya dia sampai berteriak histeris dan pingsan. Cukup menggemparkan waktu itu. Setelah suasana mulai kondusif, Mama lanjut ke kamar mandi lagi. Ketika sedang menunggu antrian, mata Mama tertuju pada sebuah sumur yang ditutup beton. Letaknya tidak jauh dari kamar mandi. Dan herannya, di atas sumur tersebut ada tulisan dilarang duduk di sini, di bawah ada 2. Aneh, pikir Mama. Memangnya ada apa sih di bawah itu? Singkat cerita, giliran Mama mandi. Karena masih kepikiran kejadian tadi, Mama mandi sambil celingukan kanan kiri. Meskipun di luar ramai tapi lumayan bikin bulu kudu berdiri. Siangnya selesai melaksanakan pelatihan. Ketika jam makan siang tiba, ramai-ramailah Mama dan teman-temannya menceritakan kejadian subuh tadi. Karena kepikiran terus soal sumur itu, Mama bertanya pada salah satu temannya yang sudah lumayan lama di situ. Kenapa ada sumur ditutup beton dan ada tulisan itu di atasnya? Berceritalah temannya itu. Dengar-dengar sih dulu ada 2 orang TKW. Karena entah berebut antrian atau apa, sampai berkelahi dan terceburlah dua-duanya ke sumur itu.
dan entah karena alasan apa, jasad kedua TKW tersebut tidak diangkat dan tidak dikubur dengan layak. Malah ditutup dan dibeton seperti itu. Dan konon katanya, kalau ada orang yang berani duduk di atas bakal sakit, bahkan bisa kesurupan. Makanya dikasih tulisan itu di atasnya. Mama dan teman-teman yang lain pun bergidik ngeri mendengar cerita tersebut. Entah benar atau tidaknya dan entah tahun berapa kejadiannya, yang pasti kalau di penampungan itu biasanya hal sepele pun bisa jadi masalah besar, bahkan berkelahi, apalagi jika sama-sama tidak bisa menurunkan ego. Karena di samping impian, kita tidak pernah tahu beban hidup apa yang mereka bawa ke sana. Beberapa hari berlalu berjalan normal, tidak ada kejadian apapun. Hingga sampai pada suatu malam, mamaku sendiri yang mengalami kejadian horor itu. Dan sampai saat ini masih bikin bulu kudu berdiri bila mama menceritakan kejadian waktu itu. Malam itu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Keadaan sekitar sudah mulai sepi karena yang lain sudah masuk kamar dan sebagian sudah tidur. Mama berniat mau mengambil pakaian dalamnya untuk ganti yang ada di jemuran. Kebetulan waktu itu mama lagi haid dan bawa baju cuma sedikit. Ketika sedang milih-milih baju, tiba-tiba dari balik jemuran ada perempuan yang menegurnya dan gak tahu muncul dari mana. "Lagi cari apa, Mbak?" katanya. Perempuan itu memakai kemeja putih, bawahannya pakai samping batik sedada khas zaman dahulu, sedangkan rambutnya cuma sebahu digerai. Sontak mamaku pun kaget bukan kepalangan. Ini Mbak lagi cari baju. Ucap mamaku. Dadanya masih dagdikduk gak karuan. Bukan kaget karena mikir perempuan itu hantu, tapi kaget karena dia muncul dan negur mama tiba-tiba. Saat itu ia masih positive thinking dan belum mikir yang aneh-aneh. "Ayo Mbak, kita jalan-jalan," kata perempuan itu. Mama pun mengiyakan ajakan itu dan seperti terhipnotis. Dia menggandeng tangan mama dan mengajak jalan-jalan keluar. Tangannya terasa dingin sekali, tapi mama belum sama sekali menaruh curiga. Ketika sudah berjalan cukup jauh, mentoklah di sebuah pohon beringin yang sangat rindang. Di samping pohon tersebut, hamparan rumput hijau yang cukup luas. Di bawahnya ada bangku yang terbuat dari kayu. Perempuan itu mengajak mama duduk di situ. "Ayo Mbak, duduk," katanya sambil menunjuk ke arah situ. Karena mama merasa sudah larut malam, ia pun menolak. Enggak sudah malam. Pulang yuk istirahat. Ucap mama. "Kenapa Mbak? Takut ya sama saya?" Kata perempuan itu sambil tersenyum. Enggak. Ucap mama lagi. Yuk pulang. Mama berniat kembali ke kamar dan masih berbarengan sama perempuan itu. Ketika sampai ke depan kamar mandi, perempuan itu bilang, "Saya pulangnya ke sana." dan menunjuk ke arah lorong kamar mandi yang cukup gelap. Ya sudah, besok saya main-main deh ke sana. Ucap mama. Lalu perempuan itu pun pergi ke arah situ. Ketika mama nengok, dia pun sudah tidak ada, cepat sekali perginya. Mama pun lanjut pulang. Setelah sampai, mama pun kaget karena teman-temannya sudah heboh. Katanya sudah mencari mama kemana-mana tapi tidak ketemu. Ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Berarti mama pergi sudah 2,5 jam lamanya. Tapi mama merasa cuma pergi sebentar saja. Berceritalah dia ke teman-temannya bahwa dia diajak seorang perempuan jalan-jalan keluar yang dia pun tidak kenal orang tersebut. Syoklah teman-temannya. "Kamu diajak sama makhluk halus. Jika saja kamu mau dan nurut untuk duduk di bawah pohon tersebut, entah bagaimana nasib kamu sekarang," kata teman-temannya. Barulah mama merasa merinding sebadan.
Anehnya, ketika tadi Mama tidak merasa merinding sedikit pun karena mungkin Mama mengira ia manusia. Siangnya, Mama diantar teman-temannya pergi ke tempat pohon beringin tersebut, dan alangkah terkejutnya dia. Di seberang pohon besar dan rimbun itu ada kuburan yang sangat luas, dan anehnya yang terlihat semalam cuma hamparan rumput hijau dan semak-semak. Bangku yang berada di bawah pohon tersebut pun sudah usang dan berlumut. Itu tandanya tidak pernah ada orang yang berani duduk di situ. Lanjut Mama cek sebelah kamar mandi. Hampir tidak percaya karena tidak ada kamar yang dihuni satupun di sana. Di sana cuma ada gudang yang di dalamnya barang-barang yang sudah tidak terpakai. Cukup syoklah Mama waktu itu. Terus perempuan itu siapa? Hari-hari berlalu semenjak kejadian itu. Terdengar selintingan kabar tentang asal-muasal bangunan yang dipakai penampungan tersebut. Konon katanya salah satu gedung yang dipakainya adalah bekas rumah sakit bersalin, dan bekas-bekas alat medis, obat-obatan, bahkan ranjang pasien pun masih banyak tersimpan di sana. Ini merupakan kisah kejadian yang dialami oleh Mama Kakak Leni Lestari. Terlepas apapun tanggapan teman-teman, baik ini merupakan kisah nyata atau tidak, kita ambil hikmahnya saja, bahwasanya hal gaib itu selalu ada di sekitar kita dimanapun tempatnya. Inilah kisah nyata kejadian horor di penampungan TKW yang diangkat dari kisah nyata yang kami dapatkan dari Kakak Leni Lestari. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, kalian tinggal cek di deskripsi video ini. Sampai di sini dulu kisah horornya. Kita akan melanjutkan dengan kisah-kisah lainnya ke depannya. Apabila ada salah kata atau penuturan yang kurang baik, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.